yang kedua akan mempresentasikan terkait produk STEM kami, yaitu proyektor lensa cembung. Di sini saya Siti Aisyah, NPM 0054. Saya Novita Istianto dengan NPM 0055. Saya dan suara dengan NPM 0055. Nah, di sini kami membuat proyektor lensa cembung. Proyektor lensa cembung memanfaatkan prinsip optik sederhana untuk menciptakan alat yang mirip dengan proyektor sungguhan. Bahan yang digunakan adalah kardus bekas dan yang paling utama adalah lensa cembung. Lensa yang kami gunakan adalah dengan ukuran diameter 6 cm dan juga 10 cm. Produk ini memperkenalkan konsep pembiasan cahaya dan cara kerja lensa cembung secara nyata. Selanjutnya ada unsur STEM. Yang pertama S yaitu Science. Yang pertama itu pembiasaan cahaya oleh lensa cembung, pembentukan bayangan nyata, tanda kali, konsep titik fokus dan jarak fokus, di mana siswa memahami mengapa gambar terbalik dan bagaimana lensa mengumpulkan berkas cahaya. Yang kedua T teknologi, yaitu penggunaan smartphone sebagai sumber gambar atau video dan juga speaker untuk mewaraskan suara dan juga memperjelas suara, di mana memahami prinsip dasar teknologi optik yang digunakan pada proyektor bioskop, kamera DSLR, teleskop dan mikroskop. Yang ketiga ada E engineering, yaitu merancang posisi lensa yang tepat, yaitu sebagai penyangga HP yang bisa digeser dan juga mengatasi kebocoran cahaya dengan material yang tersedia. Baik, yang selanjutnya itu mendesain tampilan luar kotak proyektor agar menarik dan kreatif, membuat layar proyeksi yang estetis serta memiliki konten visual yang menarik untuk ditampilkan. Dan yang terakhir matematis, yaitu mengukur diameter lensa dan posisi lubang di tengah kotak, menghitung dan mencatat jarak fokus lensa, membandingkan ukuran gambar dengan variasi jarak layar, dan menyimpulkan pola dari data pengukuran. Selanjutnya kami akan memperkenalkan cara kerja dari proyektor lensa cembung. Nah, yang pertama kita perlu menyiapkan smartphone sebagai sumber gambar yang akan kita sorot. Nah, setelah itu pastikan smartphone tersambung dengan speaker agar suara yang dihasilkan lebih jelas. Nah, setelah itu smartphone ditempelkan ke dalam perekat. Pastikan layar smartphone terbalik 180 derajat karena bayangan yang dihasilkan dari lensa cembung terbalik dan kita perlu memutar layar smartphone agar bayangan yang dihasilkan terlihat agak jelas. Selanjutnya kita masukkan lensa dengan posisi di depan, kemudian smartphone berada di posisi belakang lensa. Selanjutnya kita akan mencoba apakah proyektor ini berhasil atau tidak. Nah, sebelum kita masukkan handphone ke dalam box, pastikan handphone dengan kecerahan maksimal agar nanti video lebih terlihat jelas. Nah, dari hasil yang ditampilkan terlihat blur, maka kita perlu menyesuaikan antara handphone dengan lensa. Kita bisa geser maju dan bisa geser ke belakang agar gambar yang terbentuk terlihat jelas. Apabila gambar yang dihasilkan sudah terlihat jelas, selanjutnya kita perlu menutup proyektor ini agar cahaya tidak tembus keluar. Nah, inilah hasilnya.